Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk belajar bersama membahas tentang materi yang ada di salah satu mata kuliah, yaitu studi kebijakan pendidikan Islam. Saya Agustin binti Kamalia dari kelas PAIG akan membahas sedikit tentang studi kebijakan pendidikan di pesantren. Sebelumnya marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu agar belajar kita pada hari ini diberi kelancaran. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, seperti yang sudah kita ketahui bahwa kebijakan pendidikan di pesantren adalah bagian dari kebijakan pendidikan Islam. Jadi di dalamnya kebijakan pendidikan Islam itu ada kebijakan pendidikan pesantren. Di sini saya mengangkat sebuah tema, kenapa kebijakan pendidikan di pesantren itu menjadi salah satu kebijakan pendidikan, karena dalam pembahasan saya itu pendidikan pondok pesantren dalam membentuk kepribadian santri sebagai generasi penerus yang siap berkompeten. Salah satunya yang saya amati di pondok pesantren Al-Madiyah Al-Mujaddadiyah Madiun. Yang pertama, dilihat dari pengertiannya, pesantren merupakan salah satu tempat di mana sekarang menjadi salah satu pilihan orang tua untuk menitipkan putra-putrinya, khususnya dalam hal pendidikan. Dari hal tersebut, kenapa sih pesantren itu dipilih menjadi tempat yang tepat untuk proses pendidikan putra-putrinya? Karena di masa sekarang itu sebagai orang tua harus tanggap pada keadaan. Jadi mulai sebab nilai lunturnya kultur budaya yang ada di masyarakat, salah satunya kepribadian santri ini memberikan corak yang khas bagi bangsa, bahwa anak-anak menjadi investasi sebagai generasi penerus. Nah, inilah salah satu keurgensian atau alasan kenapa kebijakan di pesantren itu menjadi salah satu kebijakan pendidikan. Selanjutnya, pengertian pesantren adalah sebuah tempat di mana di dalamnya itu terdapat orang-orang baik yang merelakan dirinya untuk berbagi ilmu dengan rela dan senang hati, sehingga peserta didik yang ada di dalamnya itu dapat menerima ilmu dari guru ngaji. Namun terkadang persepsi ini dianggap oleh masyarakat bahwa seorang santri itu harus baik, padahal tidak semua santri itu berangkat dari background keluarga atau bawaan lingkungannya sebelum ke pesantren itu dengan pembentukan karakter yang baik. Nah, ketika anak dimasukkan ke pondok pesantren, berarti dengan niat bahwa orang tuanya itu bertujuan untuk mendidik putra-putrinya ke tempat yang lebih tepat, secara keinginan bahwa yang pertama untuk menguasai pendidikan formal, yang kedua untuk pendidikan non formal. Lalu dalam kebijakan pendidikan pesantren, sebuah pesantren itu tentunya memiliki tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan ini berkaitan erat dengan latar belakang pendirian pesantren itu sendiri. Maksudnya, setiap pesantren yang didirikan pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai, di antaranya seperti spiritual, kepribadian, dan perilaku baiknya. Hal ini jelas bahwa sebuah lembaga ataupun khususnya
pesantren itu dijadikan sebuah kebijakan pendidikan di dalamnya itu yang ingin mencapai beberapa hal tadi, spiritual, kepribadian, dan perilaku baiknya. Selanjutnya tentang penerapan pendidikan di pesantren. Pada awal 70-an, sebagian kalangan menginginkan pesantren memberikan pelajaran umum bagi santrinya. Hal ini melahirkan pendapat di kalangan para pengamat pemerhati pesantren. Sebagian itu menginginkan sebuah pesantren itu untuk memasukkan sebuah lembaga pendidikan formal. Namun ada yang berpendapat jika pesantren itu harus mempertahankan ciri khasnya tentang pendidikan salafiyah atau tradisionalnya. Dari kedua perbedaan tersebut itu muncul dua tipe pendidikan. Yang pertama itu pendidikan salafiyah dan pendidikan kholafiyah. Yang salafiyah itu menyelenggarakan pendidikan hanya mengajarkan ilmu agama serta kegiatan pengajaran sebagai sejak awal pendiriannya. Yang kedua, bahwa pondok pesantren itu selain mengajarkan ilmu agamanya, diharapkan itu juga menyelenggarakan pendidikan formalnya. Salah satunya di sebuah pondok itu yang saya lihat itu sebuah pengasuh itu mengutamakan perubahan kepribadian. Jelas di sini salah satu tujuan tadi untuk meraih atau mencapai kepribadian yang baik spiritual seperti itu. Lalu dalam kebijakan pendidikan di pesantren sejak dulu itu seorang santri itu dikenal sebagai pengkaderan ulama atau reproduction of ulama, tempat pengajaran agama atau transfer of Islamic tradition dan memelihara tradisi Islam atau maintenance of Islam tradition. Bentuk ini semakin berkembang menjadi lembaga keagamaan dan lembaga sosial yang akhirnya pesantren pun mampu melebur menjadi agen pembaharuan dan pembangunan masyarakat atau agen of social change. Bahkan menjadi pusat pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Di sini jelas bahwa ketika di pondok pesantren seorang santri tidak hanya dididik tentang intelektual atau pengetahuannya saja, tetapi mereka juga dididik tentang keterampilan maupun skill yang lainnya, sehingga mampu membekali santri untuk siap ketika nanti sudah output di sebuah masyarakat. Sekian pembahasan sedikit tentang kebijakan pendidikan di pesantren. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Semoga belajar kita pada hari ini diberi kemanfaatan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.